Polisi menggerebek sebuah rumah di Jalan Swadharma Raya, Sukamaju, Cilodong, Depok dan menemukan ganja kering siap edar. Pengungkapan ganja kering dari jaringan pengedar narkoba antar pulau ini berawal dari adanya laporan masyarakat terkait adanya transaksi narkoba. Dua tersangka yang berperan sebagai bandar. Dari tangan para pelaku disita 38 kg ganja, 2 koper, 1 timbangan digital, dan 2 telepon genggam. Dari mereka, petugas mengembangkan 4 tersangka lainnya dan menyita puluhan kilo ganja kering siap edar. Hasil pengungkapan yang kita lakukan ini masing-masing atau mereka akan melakukan penjualan 300.000 per kilogram. Tersangka mengakui bahwa aksinya diperintahkan dari dalam lapas. Penelusuran jaringan ini dilakukan petugas hingga Bandung, Jawa Barat. Para tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup atau 12 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pemirsa, 9 orang bekerja sama dengan Kepala Cabang Pembantu Bank di Jawa Barat membobol uang senilai 204 miliar rupiah dari rekening pasif atau dormant. Mereka akhirnya ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim Polri membongkar kasus pembobolan uang senilai 204 miliar rupiah dari salah satu rekening dormant di salah satu bank BUMN. Jaringan sindikat pembobol bank ini mengaku sebagai satgas perampasan aset bertemu kacap salah satu bank di Jawa Barat untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dormant. Beberapa pelaku bertindak sebagai tim eksekutor mengancam keselamatan kacap beserta keluarga jika tidak mau memberikan akses sistem bank guna pemindahan dana. Para tersangka kemudian membobol uang 204 miliar rupiah dari rekening dormant milik pengusaha tanah berinisial S pada 27 Juni 2025. Uang tersebut sempat dipindahkan selama 17 menit ke rekening penampung milik pelaku. Namun, pihak Bareskrim bersama PPATK berhasil memblokir uang tersebut. Kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampas Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Dua tersangka dalam kasus ini yang juga merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta yang kasusnya sedang ditangani Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, Ayus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi selidiki penyebab keracunan makanan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu 85 dapur MBG diketahui belum memiliki sertifikasi resmi. Polres Cimahi belum bisa memastikan penyebab keracunan makanan bergizi gratis yang menimpa pelajar mulai dari PAUD hingga SMA sederajat di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi terus menyelidiki dan mengambil sampel muntah siswa untuk mengetahui penyebab keracunan. Tak hanya itu, tim kesehatan dan puluhan anggota juga dikerahkan untuk membantu korban keracunan. Personil kita turunkan berjumlah sekitar 320 personil. Nah, untuk tindakan yang kita lakukan, pertama kita sudah mengambil sampel, baik itu muntahan dari korban dan sisa makanan yang dimakan oleh korban. Nah, itu sudah kita kirimkan ke Labkesda Jawa Barat Bandung dan di Puslapor Mabes Polri di Bogor. Keracunan MBG terjadi di dua kecamatan, Cipongkor dan Cihamplas. Saat ini korban berjumlah 1.033 dan sudah mendapat perawatan di puskesmas serta rumah sakit yang berada di Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi dan Kota Bandung.
Korban yang berdatangan mengalami pusing, mual, sesak nafas usai menyantap MBG yang disiapkan oleh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Cipongkor dan Kecamatan Cihamplas. Pasca keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis, aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor dihentikan sementara. Dapur MBG ini menyediakan 3.000 paket MBG untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya di Bandung Barat yang diduga belum memiliki sertifikasi. Kita melakukan evaluasi terhadap semua MBG. Yang di Cipongkor berarti, Pak? Ya. Tapi semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat. Si 85 se-KBP, Pak, atau se... Yang kita stop ini yang di Cipongkor aja, Pak. Pak, yang belum ada sertifikasi itu yang di wilayah mana aja? Semua. Jadi kita akan melakukan DGN dan dinas terkait untuk segera proses supaya semua bisa bersertifikat sehat dan layak. Sebelumnya keracunan massal siswa akibat MBG meluas hingga ke Kecamatan Cihamplas. Hingga saat ini sudah lebih dari 500 siswa di Kabupaten Bandung Barat keracunan dan harus dirawat intensif. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu pihak istana menerima masukan dari pihak luar untuk perbaikan program makan bergizi gratis. Program MBG tidak akan dihentikan namun diperbaiki dan dievaluasi. Ya pasti tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total. Tentu ini akan menjadi masukan yang baik buat pemerintah. Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang pria di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten menganiaya istrinya dengan senjata tajam hingga kritis. Pelaku kesal mengetahui istrinya berselingkuh. Wanita ini terkapar di depan rumah warga di Desa Caring, Legok, Tangerang. Sementara 2 orang mengalami luka akibat mencegah pelaku yang menganiaya korban. Pelaku merupakan suami korban, berdiri tenang melakukan penganiayaan dengan senjata tajam. Sejumlah warga berusaha menangkap pelaku, namun karena pelaku membawa senjata tajam, akhirnya memilih mundur. Pelaku ditangkap polisi setelah tiba di lokasi kejadian dan dibawa ke Polsek Legok untuk menjalani pemeriksaan. 11 senjata tajam dan benda tumpul yang digunakan pelaku untuk menganiaya istrinya disita. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku menganiaya para korban karena tersulut emosi setelah mengetahui istrinya berselingkuh. Bahwa pelaku ini didasari oleh cemburu yang dicurigai istrinya itu selingkuh. Untuk korban ada 3, 2 dari paman dan saudaranya pelaku, dan 1 yang kita amankan dan kita tahan yaitu pelakunya sendiri. Tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Aimar Rani, iNews melaporkan. Sesosok pria ditemukan tewas di hutan di Pacitan. Ia diduga pelaku pembantaian sekeluarga. Sementara itu di Bali, sidang kasus pembunuhan berlangsung ricuh. Mayat sosok pria ditemukan di hutan dengan kondisi membusuk di Desa Temon, Pacitan, Jawa Timur. Diduga jenazah sosok pria ini pelaku pembunuhan dan pembantaian sekeluarga yang menyebabkan 2 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka. Jenazah ditemukan oleh 4 warga yang melakukan pencarian sejak 4 hari lalu. Terus kita ke sini semakin menyengat, udah turun dari sini. Saya telusuri itu udah ada lalat-lalat itu. Kami sudah yakin ini pasti di sini berarti gitu. Polisi langsung melakukan olah TKP dan identifikasi sementara di lokasi penemuan. Yang jelas kalau dari ciri-ciri kaos dan celana identik.
Identitas tetap ya, tapi kita tetap adakan otopsi dulu, baru setelah itu kita akan umumkan. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Darsono Pacitan untuk visum. Juga memastikan identitas pelaku dan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.